Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Asidiki MS selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Vina Aziza, NIM 1917201259 dari 5 Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika pasar tenaga kerja. Di sini kita akan membahas tentang dinamika pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu apa? Pasar tenaga kerja merupakan suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Nah, sebagai penjual dan tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Nah, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja ini terdiri dari para pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Nah, selanjutnya itu akan membahas tentang fungsi dari tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi tenaga kerja. Nah, apa sih fungsi dari pasar tenaga kerja ini? Pertama itu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Nah, ini untuk membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran seperti itu. Yang kedua itu adalah sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Di sini untuk membantu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, gitu. Dan yang ketiga itu sebagai sarana untuk menemukan pencarian kerja dengan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, di sini itu untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pasar tenaga kerja. Bentuk pasar tenaga kerja ini ada 4. Yang pertama itu pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Yang kedua itu pasar tenaga kerja monopsonium. Yang ketiga itu ada pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Yang keempat itu ada pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Apa sih yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja adalah pasar yang terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Nah, pada pasar tenaga kerja persaingan sempurna, permintaan atas ketenaga kerjaan bersifat semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan atas tenaga kerja. Begitu pula sebaliknya, sedangkan penawaran atas tenaga kerja memiliki sifat semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Jadi, penentuan upah pada pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh besar kecilnya permintaan atau penawaran tenaga kerja. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja monopsoni. Nah, pasar tenaga kerja monopsoni itu apa? Monopsoni sendiri berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan jumlah penjual itu banyak. Berarti di pasar hanya terdapat satu firma yang akan yang memerlukan tenaga kerja yang ditawarkan. Ini terwujud jika di suatu tempat atau daerah tertentu dapat satu firma yang hanya sangat besar, dan ia mendapatkan satu-satunya perusahaan modern di tempat tersebut. Jadi upah ditentukan oleh perusahaan yang membayar pekerja tersebut. Biasanya di dalam pasar monopsoni upah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar ini tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikatan buruh atau persatuan pekerja. Sebagai serikatan buruh adalah serikatan buruh di sini adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai suatu kesatuan membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu untuk melindungi hak-hak mereka dengan para perusahaan seperti itu. Yang ketiga itu ada pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Nah, para pekerja dapat menentukan upah yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa menentukan sendiri upahnya. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama itu dalam keadaan menuntut upah yang tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan
permintaan dan penawaran. Yang kedua itu membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga itu ada menjelaskan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Biasanya di pasar di mana tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli, upahnya lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Di sini itu pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikatan buruh dengan upah yang ditawarkan. Jadi tingkat upah tidak akan bisa ditentukan, tetapi biasanya tingkat upah yang berlaku adalah tingkat di mana antara upah yang dituntut serikatan buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Jadi di pasar monopoli bilateral tingkat upah yang terjadi biasanya lebih tinggi atau rendah daripada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tergantung yang mana lebih kuat, dikarenakan tenaga kerja bersatu dalam satu serikatan buruh dan di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas mengenai contoh studi kasus mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan solusinya. Nah, permasalahannya seperti ini. Pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK secara besar-besaran di banyak pabrik-pabrik di Indonesia akibat COVID-19 sejak awal Februari lalu telah memunculkan pertanyaan, apakah pengangguran akan terus meningkat dan kemudian berujung pada kekhawatiran akan kesehatan ekonomi dan stabilisasi politik di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa langkah untuk menghindari PHK. Yang pertama itu adalah melakukan dialog dua arah atau bipartit. Nah, perusahaan dan pekerja bersama dengan serikatan pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat COVID-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja, maka harus mengatur sistem ketenagakerjaan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Selain itu, dialog biparti juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan tenaga kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengurangan jam kerja, dan pembagian kerja. Di dialog ini menjadi pintu utama pembangunan pemahaman bersama menghadapi dampak COVID-19 baik bagi perusahaan maupun para pekerja. Yang kedua itu solusinya adalah menyusun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, kebijakan ini harus merespon setiap perusahaan yang terjadi akibat COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Nah, perusahaan tersebut meliputi peran sistem bekerja dari rumah atau social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini ada 9 wilayah yang telah mendapat persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti Jakarta, lalu Bogor di Jawa Barat, dan Tangerang Selatan di Banten. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Nah, kebijakan yang biasa diterapkan, misal kebijakan yang mengurungkan hari atau jam kerja, atau meliburkan atau merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu juga pemerintah juga perlu melakukan rencana migrasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang menyerap angka kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contoh
pemberian kartu prakerja bagi orang yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah merealisasikan pantauan implementasi paket intensif bagi perusahaan dan pekerja untuk bertahan. Nah, pemerintah ini sudah menerbitkan paket intensif bagi perusahaan seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Nah, pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku operasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Selain itu juga intensif sosial juga disampaikan oleh pemerintah bagi pekerja yang berkenan PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non-formal. Intensif ini berbentuk bantuan langsung atau potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti listrik dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan dipantau agar tepat sasaran. Selanjutnya solusi yang keempat itu adalah melakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Nah, paralel dengan pemberian paket intensif para pekerja dan perusahaan dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu memenangahi dialog antara perusahaan dengan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah terjadinya PHK. Nah, peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua belah pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK terjadi dihindari. Nah, dalam hal ini pemerintah dapat membentuk suatu tugas penanganan PHK agar lebih respon terhadap permasalahan perusahaan dan pekerja selama pandemi ini dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Banyak resiko akibat dari PHK besar-besaran ya. Organisasi Buruh Internasional atau ILO mengatakan pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada kelompok tertentu yang rentan terhadap pasar tenaga kerja dan menurunkan jumlah lapangan kerja serta kualitas tenaga kerja, antara lain upah dan perlindungan sosial, serta bahkan ILO memprediksi dalam kondisi terburuk akan ada hampir 25 juta pengangguran di seluruh dunia akibat pandemi ini. Nah, opsi PHK bisa jadi langkah terakhir yang akan ditempuh, atau langkah ini menjadi situasi buruk terutama bagi pekerja. Nah, PHK akan berdampak sangat serius pada perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain, perusahaan juga dapat posisi yang sulit karena harus memenuhi kewajiban bagi karyawan yang mengalami PHK. Tugas pemerintah dan kita dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini masih panjang, menyelamatkan warga dan menekankan penyebaran menyelamatkan warga dan menekankan penyebaran COVID-19 ini menjadi faktor utama saat ini. Nah, kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan tuntas sehingga pemerintah dan dukungan semua pihak bisa memulihkan ekonomi dan kita bisa hidup seperti normal sedia kala, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.